Novel Cultivation Chat Group Chapter 82. Begitu tiba di stasiun Jingli Plaza, ayah berbaju putih itu mengangguk berterima kasih pada Suhang, lalu berdiri dekat pintu keluar untuk bersiap turun di halte berikutnya. Awalnya dia ingin meninggalkan kartu nama untuk Suhang, tapi karena dia hanya berniat jalan-jalan santai dengan keluarganya, dia tidak membawa kartu nama. Lagi pula, orang asing yang bertemu secara kebetulan biasanya tidak akan bertemu lagi. Orang yang naik di stasiun Jingli Plaza lebih sedikit. Begitu pintu terbuka, penumpang di kereta turun, dan orang di peron naik. Orang terakhir yang masuk ke gerbong adalah pria Kaukasia tinggi yang botak, sangat mencolok mata. Orang botak Kaukasia bukan pemandangan langka, tapi botak yang memiliki 6 titik jiba rapi benar-benar pemandangan langka. Catatan, 6 titik jiba, adalah bekas luka bakar yang diletakkan biksu Buddha di kepala mereka. Ini adalah biksu Kaukasia asli, tingginya lebih dari 2 meter dengan kepala botak mengkilap. Di cuaca panas terik ini, dia bahkan mengenakan jubah biksu tebal, membungkus seluruh tubuhnya. Di tangannya adalah untaian manik-manik Buddha, dia bergumam sendiri, tampak sangat profesional. Apakah menjadi biksu sekarang profesi yang sangat menguntungkan? Bahkan orang asing datang merebut pekerjaan seperti itu. Konon biksu asing sangat berpendidikan, untuk dia datang dari seberang laut, dengan jarak yang jauh, popularitasnya pasti luar biasa, kan? Saat orang-orang di kereta melihat biksu Kaukasia itu, mereka spontan mengambil jarak darinya. Cuaca begitu panas sampai mereka merasa gerah hanya dengan melihat pakaiannya. Jika mereka tinggal dekatnya, mereka akan merasakan panas menghantam wajah. Song Suhang tanpa sengaja menatap biksu Kaukasia itu, orang ini tidak hanya bertubuh tinggi, dia memiliki lebih banyak ki dan darah daripada orang biasa. Terlebih, energi mentalnya begitu kuat sampai menakutkan. Melalui keadaan kewaspadaan, Song Suhang bisa melihat perbedaan energi mental antara dirinya dan biksu itu. Jika energi mental Song Suhang saat ini seperti bola lampu kecil, maka energi mental biksu Kaukasia itu seperti lampu sorot besar. Namun, biksu itu tampaknya tidak bisa mengendalikan energi mentalnya yang kuat, dan membiarkannya tersebar di sekitarnya. Orang ini bukan orang biasa, apakah dia juga seorang cultivator? Song Suhang membuat dugaan dalam hati. Dia sekali lagi menutup matanya dan memasuki keadaan kewaspadaan untuk menyembunyikan auranya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai cultivator karena dia tidak memiliki kekuatan besar saat ini. Dia sangat menyadari masalah yang akan datang jika dia terbuka sekarang. Setelah masuk kereta, biksu Kaukasia itu melihat sekelilingnya, sepertinya mencari sesuatu di gerbong, dan alisnya mengerut kencang. Setelah itu, dia tidak membuat gerakan lagi, dia hanya diam berdiri di gerbong sambil berulang kali melafalkan kitab suci dalam bahasa Mandarin. Dia melafalkan kata-katanya dengan jelas, bahasa Mandarin orang asing ini setidaknya level 8. Kereta perlahan mulai bergerak, dan para penumpang tidak bisa tidak sedikit bergoyang mengikuti percepatan kereta. Dari stasiun Jingli Plaza ke stasiun berikutnya di pinggiran kota, jaraknya sekitar 4,4 km, dan karena itu adalah stasiun yang relatif lebih jauh. Lagi pula, relnya semua diletakkan di bawah tanah. Karena banyak belokan, kereta tidak bisa berlari dengan kecepatan tinggi di bagian rel ini, dan akan membutuhkan sekitar 13 menit untuk mencapai stasiun berikutnya. Ayah berbaju putih itu dengan hati-hati memeluk putrinya, tapi gadis kecil yang tidur nyenyak tampak sedikit gelisah saat bergerak-gerak, mungkin karena kehilangan Song Suhang, AC berjalan itu. Ibu muda itu mengibas-ngibaskan tangan kecilnya yang putih untuk mengipasi putrinya dalam upaya menghilangkan panas di sekitarnya. Gerbong kereta sangat hangat karena kerumunan. Setelah 6 menit perjalanan kereta, Song Suhang tiba-tiba mengerutkan kening, dan dengan mantap mengambil kuda-kuda. Segera setelah itu, kereta bergoyang keras, pegangan tangan terayun-ayun ke atas dan bawah, saling membentur. Para penumpang berusaha sekuat tenaga memegang pegangan di samping mereka, tapi mereka masih bergoyang dari sisi ke sisi. Beberapa orang yang tidak berdiri dengan stabil jatuh ke tanah. Wah, apa yang terjadi? Ibu muda itu jatuh di samping Song Suhang, dan matanya menjadi lembab karena pantatnya sangat sakit. Ayah berbaju putih itu juga mundur 2 langkah, dia tidak bisa menstabilkan kakinya, dan juga terjatuh. Song Suhang bergeser 2 langkah ke depan, dan mendorong punggung pria berbaju putih itu. Dia menggunakan kelembutan, aplikasi dari Vajra Foundation Building Fish Technique. Ayah berbaju putih itu berhasil menstabilkan dirinya, lalu berbalik untuk dengan lembut berkata pada Suhang dengan rasa terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Goyangannya belum berakhir, hati-hati. Balas Song Suhang. Dalam keadaan waspada, kelima inderanya sangat sensitif. Kereta sedang mengerem darurat, yang menyebabkan gerbong bergoyang keras. Guncangan keras semacam ini tidak akan hanya terjadi dalam satu gelombang, dan akan terus bertahan sampai kereta berhenti. Mungkinkah sesuatu terjadi di depan? Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, bang-bang-bang kereta bergetar bahkan lebih intens, seluruh gerbong berguncang. Pada saat yang sama, ada suara alarm darurat kereta. Semua lampu di kereta padam, para penumpang jatuh seperti domino, dan banyak orang terlempar. Mereka menabrak dinding gerbong, dan merintih kesakitan. Dalam keadaan seperti ini, Song Suhang sendiri hanya bisa berdiri dengan stabil. Ibu muda yang telah jatuh ke tanah berteriak ketakutan, dan diseret oleh inersia. Ayah berbaju putih itu memegang pegangan karena nasihat Suhang, tapi inersia masih terlalu besar, dia tidak bisa memegangnya dan terjatuh ke samping. Gadis kecil itu terlempar dari pelukan ayahnya, dia membuka matanya dan dipenuhi ketakutan.
Melihat situasi ini, Song Suhang mengulurkan tangannya dalam bentuk cakar untuk memegang pakaian gadis kecil itu. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya sedikit bergetar, menggunakan teknik untuk menghentikan inersia pada tubuh gadis kecil itu, dia menempatkan gadis kecil yang ketakutan ke dalam pelukannya. Kereta benar-benar gelap, kemanapun Song Suhang memandang diselimuti kegelapan. Gadis kecil itu menempel di dadanya tanpa bergerak. Meskipun dia ketakutan, dia cukup cerdas untuk tidak menangis. Apa yang terjadi? Apakah itu keluar rel? Atau keretanya terbalik? Aduh, sangat sakit. Seseorang berteriak ketakutan. Tolong aku, tubuhku terjepit. Sakit dan aku tidak bisa bergerak. Tidak, batuk-batuk, aku pasti bermimpi. Penumpang yang terluka mencoba menyangkal kenyataan dari rasa sakit. Jangan letakkan beratmu padaku. Turun dariku. Tulang rusukku patah. Di sekitarnya, ada suara tangisan, suara ketakutan, rintihan kesakitan, menyebabkan gerbong kereta menjadi lebih kacau. Seseorang mengeluarkan ponsel sambil gemetaran, dan menggunakan fungsi senter pada ponsel untuk menerangi gerbong. Begitu lampu menyala, ada bahkan lebih banyak suara ketakutan. Pemandangan yang berdarah, apakah ini lokasi syuting film horor? Darah di mana-mana, karena noda darah dari benturan, seluruh kereta dicat merah olehnya. Itu membuat kereta tampak seperti neraka. Ada juga beberapa jendela yang pecah, penumpang yang duduk di dekat jendela terkena banyak fragmen kaca, dan mereka dengan lemah bersandar ke dinding, tidak bisa bergerak. Bahkan ada seseorang yang tertusuk fragmen kaca besar, dan terbaring di tanah, tidak diketahui apakah orang ini mati atau hidup. Banyak orang memar dan berdarah, dan sia-sia mencoba menghentikan pendarahan dengan tangan mereka. Karena mereka kurang pengetahuan bertahan hidup dalam momen krisis, para penumpang bingung harus melakukan apa. Aduh, penumpang yang telah menyalakan senter ponselnya cepat mematikannya, dan membuat suara muntah. Pria baju putih jatuh ke tanah, selain keseleo di lengannya, dia baik-baik saja. Punggung ibu muda membentur kursi, dan dia menangis kesakitan, untungnya, dia tidak terluka dengan cara lain. Keduanya melihat ke arah putri mereka yang dipeluk Song Suhang, dan menghela napas lega. Song Suhang melihat pemandangan yang tampak seperti keluar dari neraka ini, namun dia mengerutkan kening. Aneh. Dia bingung dalam hati. Goyangan gerbong tidak sekuat ini, kan? Bahkan jendelanya hancur. Terlebih, bahkan ada seseorang yang tertusuk kaca. Bagian paling berlebihan adalah bahwa setengah kereta ditutupi darah. Berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk membuat ini terjadi? Bahkan keluar rel dan kereta terbalik tidak memiliki daya bunuh sebesar ini. Jika gerbong memiliki daya bunuh seperti ini hanya dari beberapa guncangan, apakah ini masih disebut kereta bawah tanah? Lebih baik sebut ini kereta ekspres ke neraka. Sial, biksu Kaukasia tinggi itu berdiri dari tanah, mengesampingkan semua rintangan di sekitarnya seperti beruang hitam tinggi. Dia melihat sekelilingnya yang tertutup darah segar, dan mencemooh. Selanjutnya, dia menarik manik-manik doanya, membentuk segel tangan Buddha, dan melafalkan kitab suci dalam bahasa Mandarin dengan keras dan jelas. Suara keras bergema di seluruh gerbong, menekan semua tangisan yang terluka. Apa yang dibaca orang barat ini? Sepertinya kitab pengusir setan. Apakah dia sudah gila? Keadaan sudah menjadi seperti ini, dan dia masih mengusir hantu di sini. Biksu Kaukasia tinggi itu mengabaikan cercaan ini, dan terus membaca kitab suci dengan keras.